ada Pak, penguasa mau turun itu nggak ada. Saya mau ceramah, tapi ada saya pulang dikawal kayak pasar Cibadak yang macetnya itu bisa sampai 3. Itu supir saya tadi nggak nginjek rem. Ya karena penguasa enak jadi penguasa. Bener itu mobil sampai ke Garbarata Bandara Kuala Namu itu orang sepesawat sudah masuk. Itu semua orang melihat saya. Ini fotonya nggak pernah ada di DPR kan gitu kan, nggak pernah ada. Itu godaan kekuasaan. Kalau ada orang nggak mau mati, kepengen jadi ketua masjid seumur hidup, itu nggak salah. Memang turunannya Nabi Adam. Ada bupati nggak mau diganti, kalaupun diganti anaknya. Kalau anaknya nggak bisa, istrinya. Itu memang sudah dari sananya dulu semua manusia anak keturunan Adam itu kepengen berkuasa nggak turun-turun. Nggak ada Pak, penguasa mau turun itu nggak ada. Karena memang jadi penguasa itu enak. Saya ini nggak pernah jadi penguasa, tapi kadang-kadang enak juga jadi penguasa. Ya, tadi saya itu dari Sukabumi itu mensyaratkan sama panitianya, saya mau ceramah tapi ada syaratnya, saya pulang dikawal kayak menteri. Kenapa? Karena kalau tidak dikawal sama menteri, jangankan baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, baca Yasin Fadilah nggak nyampe itu. Karena Sukabumi sama ke Jakarta itu macetnya istiqomah Pak. Ya, saya nggak tahu kok bukan istiqomah sholat berjamaah tapi istiqomah macet. Itu dikawal Pak sama polisi Polda Jawa Barat itu enak betul. Pasar Cibadak yang macetnya itu bisa sampai 3 kilometer, itu supir saya tadi nggak nginjek rem. Kenapa nggak nginjek rem? Karena pakai PJR 3 di depannya, enak betul. Saya pernah sekali ke Tebuireng, dari Juanda itu sudah, dari kota Surabaya itu sudah agak telat, harus ke Tebuireng. Saya tahu keluar tol Jombang sampai ke pesantren itu jauh dan suka macet dan ramai. Tapi karena bertawassulnya benar saya, ya, orang NU kan suka tawassul tuh. Cuman kadang-kadang wasilahnya nggak mujarab, itu doang. Ya. Saya ini bertawassul Pak. Tawassulnya sama siapa? Sama Polda Jatim. Ya, bukan sama kiai. Kalau sama kiai ya nggak sampai. Tapi kalau sama yang bintangnya ada 2 di Jawa Timur, anak buahnya disuruh, itu saya dari Surabaya sampai ke Jombang itu hanya 2 atau 3 kali saya lihat supir saya itu nginjek remnya. Di pintu tol itu enak sekali Pak. Di pintu tol itu antri itu polisinya aneh Pak. Ngambil yang tak lampunya itu merah. Kan kalau merah itu enggak boleh lewat. Tapi anehnya di gerbang tol itu saya lewat yang merah, begitu mau masuk yang merah itu jadi hijau. Ya. Itu yang asalnya mamnu itu jadi ahlan wa sahlan bihudurika ayuhal kiai gitunya. Itu Masya Allah lewat enak betul. Surabaya Jombang itu sampai ke makam Hadratus Syekh kurang dari 1 jam Pak. Kenapa? Ya karena penguasa enak jadi penguasa. Siapa yang enggak mau? Saya pernah juga sekali itu disuruh sama penguasa itu model kayak begini haul, tapi acaranya mepet. Saya bilang saya ceramahnya 20 menit aja karena harus ke bandara. Jangan 20 menit, 1 jam. Nanti gimana? Gampang, nanti mobil sampean tuh sampai ke rodanya pesawat. Beneran Pak, itu mobil sampai ke Garbarata Bandara Kuala Namu itu saya tinggal naik ke atas, itu orang sepesawat sudah masuk, cuma nungguin saya. Begitu saya masuk itu semua orang ngelihat saya, ini pejabat siapa, ditunggu kok sarungan, ya kan, fotonya ndak pernah ada di DPR kan gitu kan, ndak pernah ada. Itu godaan kekuasaan. Maka kekuasaan itu luar biasa. Tidak ada Pak orang yang tidak ingin hidup ndak mati-mati. Tidak ada orang yang tidak ingin punya kekuasaan yang dihormati
dihormati oleh semua orang. Nabi Adam digoda sama iblis itu, sukses godaan iblis, turun ke dunia. Jadi kalau ada kiai kepengen jadi, ngomongnya ndak berani saya, karena banyak kiai di sini. Itu sebetulnya ndak salah-salah juga itu, karena DNA-nya ada. Maka sama Allah untuk ngobati manusia yang kayak gini, itu satu-satunya cuma diingatkan dengan yang namanya kematian. Nggak ada nasihat yang lebih ampuh untuk meluruskan hidup manusia ketimbang mengingat dengan yang namanya akhirat dan kematian. Dulu saya waktu ngaji itu suka nanya sama guru saya, guru, kenapa sholat itu kok harus baca Fatihah? Kenapa ndak habis doa iftitah? Wong hafal Quran kok ndak langsung aja Al-Baqarah gitu? Kan ndak apa-apa mestinya. Kan yang penting baca Quran. Tapi kenapa kata Imam Syafi'i Al-Fatihah itu ruknun min arkanis sholat? Kalau ada orang takbiratul ihram, ya, baca Fatihah langsung kemudian ruku, itu sholatnya sah. Tapi ada orang, Pak, sholatnya khusyuk, habis takbiratul ihram, iftitah, habis itu langsung baca Al-Baqarah sekalian Ali Imran. Itu belum tentu soleh, mungkin goblok. Iya kan? Kenapa? Karena dia tidak ngaji dulu bahwa rukunnya sholat itu Al-Fatihah. Saya tanya sama guru saya dulu waktu saya ngaji, guru, kenapa kok yang dibaca itu harus Fatihah? Kata guru saya, ya karena Fatihah itu ummul Quran. Ummun itu kan ibu, induk. Jadi kata guru saya, semua yang ada di Quran itu kembali ke Al-Fatihah. Saya tidak puas. Ya saya tahu kalau Al-Fatihah ummul Quran dari semenjak TK saya tahu. Ya, kan sering itu kiai, ayo mari kita membaca ummul Quran. Mudah-mudahan dengan barokah bacaan ummul Quran begini, begini, begini. Tahu saya. Tapi masalahnya guru, kenapa kok Al-Fatihah itu ditekankan betul sama Imam Syafi'i? Walaupun secara dalil Imam Abu Hanifah itu tidak mewajibkan bacaan surah Al-Fatihah. Karena kata Imam Abu Hanifah, ayat Quran yang bunyinya faqra'u ma tayassara minal Quran itu nazalat fis shalat. Maka orang kalau bermadzhab Imam Abu Hanifah itu tidak harus baca Fatihah. Jadi Allahu Akbar, kemudian baca Yasin, ruku, sholatnya sah. Tapi jangan dipraktekin, ya. Terus besok jadi imam subuh-subuh, mana habis pengajian malam, ya kan? Saya pindah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berfatwa itu iya, tapi seumur hidup beliau sholat itu selalu membaca Al-Fatihah. Tapi kata Imam Abu Hanifah, dalam pandangan saya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu adalah ayat Quran wahyu yang diriwayatkan secara mutawatir, sementara hadis Nabi la sholata illa bi fatihatil kitab itu dalam ilmu hadis diriwayatkan secara individu, namanya khobar ahad. Kata Imam Abu Hanifah, kalau khobar ahad bertentangan dengan ayat Al-Quran, logika yang dibangun dalam mazhab Imam Abu Hanifah, al-akhdhu bil aqwa, selalu mengambil mana yang lebih kuat. Karena Quran dari aspek periwayatannya mutawatir, maka ini yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah, dia tidak bisa dikalahkan oleh khobar ahad. Itu cara pandang Imam Abu Hanifah. Cara pandang Imam Syafi'i enggak. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dua dalil zahirnya bertentangan, maka mazhab saya namanya mazhabul jam'i ma'amkan. Bagaimana caranya menggabungkan pemahaman kedua dalil ini, dicari titik temunya agar tidak bertentangan. Kata Imam Syafi'i,
Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah memerintahkan dalam sholat, bacalah yang paling mudah dalam Al-Quran. Itu arti tafsirnya adalah surah Al-Fatihah. Karena semua orang yang beriman itu pasti tahu dan hafal Al-Fatihah, sekalipun ada surah yang lebih mudah dan lebih pendek dari Al-Fatihah, kayak Inna A'tayna Kal Kautsar, tapi tidak semua orang Islam itu bisa hafal Inna A'tayna, tapi semua orang Islam itu mesti hafal Al-Fatihah. Nggak ada Pak, penguasa mau turun itu nggak ada. Mau ceramah, tapi ada saya pulang dikawal kayak pasar Cibadak yang macetnya itu bisa sampai 3. Itu supir saya tadi nggak nginjek rem. Ya karena penguasa enak jadi penguasa. Bener itu mobil sampai ke Garbarata Bandara Kuala Namu itu orang sepesawat sudah masuk. Itu semua orang melihat saya. Ini fotonya enggak pernah ada di DPR kan gitu kan, enggak pernah ada. Itu godaan kekuasaan.